Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menghadap Allah. Kita tentu sudah menyadari hidup di dunia yang tidak terlalu lama saja kita butuh bekal yang banyak. 60 tahun, 70 tahun begitu banyaknya bekal yang kita butuhkan. Apalagi kehidupan yang khalidina fiha abada, yang kita nanti akan kekal di dalamnya, tentu ini membutuhkan bekal yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan bekal yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Maka Al-Quran mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu itu, kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan itu apa? Imtitsalu awamirih wajtinabu nawahihi. Jadi kita memaksimalkan, melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, baik perintah dalam kategori hukum yang wajib maupun perintah dalam kategori hukum yang mandub atau sunnah. Wajtinabu nawahihi, dan kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari berbagai hal yang menjadi larangannya Allah, baik larangan yang tahrim maupun larangan yang makruh. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dan yang kita harapkan kelak memberikan syafaat kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau di episode sebelum ini kita bicarakan tentang salah satu prinsip Islam, yakni kita harus berorientasi akhirat dan dunia. Jadi saya menyebutnya akhirat dan dunia karena memang teks ayatnya seperti itu. Bukan dunia dan akhirat, tapi akhirat dan dunia. Nah, ternyata di dalam kehidupan ini kita ini menyadari atau tidak menyadari, di samping ada sesuatu yang oleh Allah diciptakan secara permanen dalam diri kita ini menjadi sesuatu yang akan menguji kualitas kita dari dalam, begitu, yakni nafsu. Jadi nafsu ini kecenderungannya itu kan terhadap persoalan-persoalan dunia. Makanya di ayat yang lalu yang pernah kita sampaikan juga di Ali Imran ayat 14 itu Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantari minadh dhahabi wal fiddah, dan seterusnya. Itu bahwa manusia ini dalam kehidupan dunia ini oleh Allah memang dibuat memiliki kecenderungan nafsu secara duniawiyah, artinya yang berorientasi kepada dunia terhadap perempuan atau pasangan hidup kita, kemudian terhadap banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, juga terhadap perhiasan baik itu dari emas dan perak dan seterusnya. Kita tidak akan mengulang itu. Jadi dari dalam seperti itu. Kemudian ternyata yang kita hadapi itu bukan hanya ujian yang Allah berikan melalui diri kita, tidak hanya menghadapi ujian melalui nafsu kita di dalam menjadikan ad-darul akhirah ini sebagai tujuan utama, kan begitu.
Tetapi ternyata di luar diri kita ini juga ada yang Allah jadikan sebagai sarana untuk menguji kualitas kita. Apakah kita ini betul-betul berorientasi kepada akhirat dan dunia, atau kita ini berorientasi dunia dan akhirat. Artinya ketika saya katakan akhirat dan dunia ini, akhirat ini menjadi ranking 1 begitu, kemudian dunia ini menjadi bagian yang ya jangan kamu lupakan lah begitu. Tetapi ketika saya menyampaikan orang ini berorientasi dunia dan akhirat, sebetulnya orang ini punya orientasi akhirat, tetapi orientasi dunianya itu lebih kental. Orientasi dunianya ini lebih terlihat pada orang itu daripada orientasi akhirat. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ternyata dari luar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bocoran kepada kita ini supaya kita ini waspada terhadap segala bujuk rayu setan. Bujuk rayu setan itu bentuknya seperti apa? Ini saya bacakan salah satu ayat Al-Quran, yakni dalam surat An-Nisa ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adzanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Allah memberikan bocoran kepada kita bentuk dari upaya setan untuk lebih kita ini konsentrasi kepada dunia. Itu yang pertama, wala udillannahum. Setan itu akan menyesatkan manusia, menyesatkan cara berpikir, menyesatkan cara berbuat. Yang semua memang berawal dari cara berpikir. Jadi kalau orang ini cara berpikirnya itu sudah salah, ya sudah, itu nanti tinggal dimantapkan saja oleh setan. Cara berpikir yang sesat itu misalnya ia menganggap kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang segala-galanya, kan begitu. Ini kan sebuah pemikiran yang sesat kan sebenarnya. Orang yang selalu siang malam berorientasi kepada dunia, ini kan sebuah pemikiran yang sesat. Orang yang setiap malam berupaya untuk menggapai dunia dan dia hanya kecil sekali porsinya itu dalam memberikan kehidupan akhirat. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh setan, wala udillannahum, dan aku, kata setan, itu betul-betul akan menyesatkan mereka itu. Karena itu Allah sejak awal sudah memaklumkan supaya kita ini tidak terbawa cara berpikir setan yang menyesatkan kita. Maka kita harus berpedoman pada Al-Quran. Jadi Al-Quran sejak awal sudah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka berpedoman kepada Al-Quran, dan tentu nanti juga dengan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah begitu. Karena Al-Quran sendiri kan memerintahkan kita ini supaya atiiullah wa atiiur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Maka berpedomanlah kita ini kepada wahyunya Allah, baik itu Al-Quran maupun yang bersumber dari Rasulullah SAW. Karena yang pertama akan dilakukan oleh setan itu adalah udillannahum, akan menyesatkan cara berpikir kita. Ini saya kira setiap kita ini sebetulnya bisa mendeteksi batin kita ini, bagian mana saya ini yang tersesat dan bagian mana saya ini yang tidak tersesat. Ini yang pertama.
Yang kedua, wala umanniyannahum, dan aku akan membuat angan-angan kosong pada setiap orang. Jadi kita ini didorong oleh setan itu supaya memiliki angan-angan yang kosong, memiliki tulul amal terhadap kehidupan dunia ini. Panjang angan-angan begitu, tetapi panjangnya angan-angan itu hanya mentok di dalam kehidupan dunia ini. Kalau sudah bicara tentang dunia, luar biasa. Jadi menjelaskan A sampai Z ini luar biasa. Tidak apa-apa kita ini menguasai persoalan-persoalan keduniaan ini, tidak apa-apa, tetapi kita ini konsentrasi utamanya. Saya tidak mengatakan jangan sampai lupa akhirat, karena bahasa itu salah. Jadi kalimat jangan melupakan akhirat, jangan melupakan sholat, jangan melupakan puasa, ini salah. Ketika jangan kita ini melupakan akhirat, ini berarti akhirat ini nomor sekian begitu. Padahal Allah sampaikan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini hanya Allah katakan jangan kamu lupakan. Sehingga jangan dibalik itu. Jangan pernah kita mengatakan jangan lupakan akhirat. Ini berbalik dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, orang-orang ini, kita ini sering oleh setan itu didorong supaya memiliki angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu ya angan-angan yang orientasinya itu hanya mentok di dalam kehidupan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala amurannahum falibattikunna adzanal an'ami. Dan aku akan perintahkan pada manusia itu untuk memotong telinganya binatang ternak. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab dulu. Jadi orang Arab itu kalau berniat ingin mengorbankan binatang, misalnya onta begitu untuk berhala itu, maka onta itu kemudian dipotong telinganya dan kemudian dilepas. Dan masyarakat pada waktu itu sudah mengetahui semua kalau ada onta yang dilepas kemudian itu telinganya dipotong, itu berarti onta itu sudah dipersembahkan kepada berhala, dan siapapun tidak ada boleh yang mengambil, memanfaatkan atau kemudian menahannya itu. Nah, ini kalau kita baca, ternyata keyakinan terhadap binatang itu sejak dulu ada. Jadi mempersembahkan binatang kepada berhala. Kalau mungkin sekarang ada orang yang masih memiliki keyakinan mempersembahkan binatang untuk tempat-tempat tertentu, sebetulnya ini kan warisan jahiliyah. Jadi misalnya ada orang yang jalan kemana begitu, mengiringkan manten misalnya, itu kemudian melewati jembatan, kemudian melepaskan ayam begitu. Sebetulnya tradisi itu sudah ada pada masa jahiliyah, dan Allah menginformasikan seperti ini, dan itu termasuk bagian bujuk rayunya setan, siasatnya setan untuk merusak konsentrasi kita ini dalam menggapai ad-daral akhirah. Nah, itu tidak udah diteruskan. Jadi kebiasaan itu atau mungkin sudah sampai ranah kepada keyakinan itu tidak usah diteruskan, karena itu bagian dari tradisi jahiliyah, walaupun modelnya tidak persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tetapi hakikatnya itu ada kesamaan di mana ada jiwa ini yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Dan aku, kata setan, itu akan betul-betul memerintahkan kepada manusia itu falyughayyirunna khalqallah, supaya mereka itu merubah ciptaan Allah, merubah sunnatullah. Jadi memang ada itu bisikan dari setan supaya
manusia itu merubah sunnatullah, merubah ciptaannya Allah. Ini seperti yang di pertemuan episode sebelumnya itu kita sampaikan bahwa merubah ciptaannya Allah itu ya, merubah sunnatullah, merubah qadratullah itu ya, misalnya kalau Allah mentakdirkan, mensunnahkan kita ini berpasangan laki-laki perempuan, kemudian ada yang justru berpasangan antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, ini kan merubah ciptaannya Allah, merubah sunnatullah. Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang mengambil syaitan itu sebagai pelindung, meyakini ada pelindung selain Allah. Jadi sesuatu yang selain Allah itu sebenarnya syaitan. Jadi kalau kita ini meyakini ada pelindung selain Allah, ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah, ada yang bisa memadaratkan kita selain Allah, maka Allah sampaikan di akhir ayat ini faqad khasira khusrana mubina, maka orang itu sudah dalam kondisi yang rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita kembali ke jalur yang telah digariskan oleh Allah. Jadikan akhirat ini sebagai tujuan utama. Kemudian berbagai triknya setan yang Allah bocorkan kepada kita, mulai dari setan akan menyesatkan kita, kemudian setan akan membuat kita ini berangan-angan kosong begitu, kemudian setan menyuruh untuk memotong atau mengorbankan sesuatu untuk berhala. Kalau sekarang ya untuk tempat-tempat tertentu yang dianggap bisa menyelamatkan atau setidaknya itu mengurangi kemungkinan ada bahaya begitu. Dan yang keempat, merubah sunnatullah, merubah ciptaan Allah. Ini harus kita hindari karena ini adalah bagian dari triknya, tipu dayanya setan untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang oleh Allah disebut khusranam mubina, sebagai orang yang nantinya itu betul-betul rugi dengan kerugian yang nyata. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk memberikan tambahan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga di sisa-sisa usia kita ini apa yang oleh Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kita tidak diperintah kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang bersih begitu, mukhlisin dari kata akhlaso. Ini akhlaso itu membersihkan, kalau mukhlisin itu orang yang bersihkan. Artinya di dalam proses kita menapaki jalan beragama ini, perintahnya itu supaya jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang bersih, yakni jalan yang tidak bercampur dengan jalan-jalan yang bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.